Salam jumpa kembali dalam renungan Sabda Tuhan. Jumat 26 Februari 2021. Hidup keagamaan kita harus didukung oleh kata dan perbuatan baik. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, adalah tidak wajib bahwa orang yang beriman dan beragama harus masuk surga. Bagi Yesus, tidak selamanya bahwa mereka yang beriman dan beragama harus masuk surga. Kebenaran hidup iman dan keagamaan kita harus sungguh-sungguh didukung oleh sikap hidup kita yang baik, yakni kata dan perbuatan kita. Tentang hal ini, Yesus harus menyampaikannya secara terbuka kepada para murid-Nya, supaya menjadi jelas pemahaman mereka. Bukan tidak mungkin para murid Yesus dapat berpikir bahwa karena mereka selalu hidup dekat dan bersama dengan Yesus, maka sudah menjadi satu kepastian bahwa surgalah yang menjadi milik kepunyaan mereka. Untuk menjaga agar para murid Yesus tidak keliru masuk dalam pemahaman tentang keberadaan panggilan hidup mereka yang berujung kepada persyaratan untuk masuk ke dalam kerajaan surga, maka Yesus dengan tegas mengatakan, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Karena itu, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Membunuh di sini tidak hanya dimaksudkan dengan menggunakan senjata tajam, tetapi membunuh juga dengan menggunakan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang mengecewakan, kata-kata yang menimbulkan kejengkelan dan kemarahan, kata-kata yang menghina dan menjelekkan, kata-kata yang merendahkan sama saudara dengan sebutan kafir dan jahil. Yesus mengangkat hidup keagamaan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai contoh, bukan untuk diteladani, tetapi lebih kepada membantu para murid-Nya untuk lebih menata dan memperbaiki hidup mereka agar tidak mudah terjerumus ke dalam sikap hidup seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana mereka hanya tahu mengajar dan mengeritik, tetapi lemah dalam pelaksanaannya. Tegasnya bahwa sikap hidup kita orang beriman harus sungguh-sungguh menjadi gambaran yang baik dan benar dari hidup keagamaan kita. Sama saudara-saudari umat beriman yang terkasih, nilai hidup keagamaan kita sangat-sangat ditentukan oleh disposisi hati dan batin kita. Kalau hati dan batin kita masih menyimpan segudang rasa dendam dan jengkel dengan orang lain, maka akan mengurangi nilai hidup keagamaan kita, yakni doa dan ekaristi. Karena itu, kepada para murid-Nya, Yesus menasihatkan agar selalu hidup rukun dan damai. Jika ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati dan batin kita dengan orang lain, maka segeralah dibereskan dengan berdamai. Berdamai tanpa pertobatan juga mengurangi nilai hidup keagamaan kita. Karena itu melalui nubuat Yeskiel, Allah berfirman,
Jika orang Farisi bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Mari di masa Prapaskah ini, masing-masing kita memeriksa hati dan batin kita. Sudah sejauh mana saya menghayati hidup keagamaan saya secara baik dan benar? Apakah hidup keagamaan saya sungguh-sungguh didukung oleh kata-kata dan perbuatan saya yang baik? Mari kita merenung dan merenung. Semoga masa Prapaskah ini sungguh-sungguh membantu kita untuk membangun sikap tobat hidup yang sejati, yakni berubah dari sikap hidup kita yang tidak baik kepada sikap hidup yang baik. Tuhan memberkati. Amin.